Akhir-akhir ini Bumi konsisten masuk top 3 saham top value dan bahkan sering di peringkat pertama. Tapi kalau dilihat foreign flow-nya malah cenderung net sell. Ini kalau kita lihat foreign flow-nya, grafik foreign flow-nya cenderung turun nih. Ya gimana nggak net sell lah, wong Chengdongnya jualan terus. Kalau kita lihat di data yang dirilis di keterbukaan informasi yang ada di idx.co.id per hari ini, sisa kepemilikan Chengdong terhadap Bumi ya itu sisa 4,9 persenan, 4,99 sih tertulisnya di sini. Dari 5,99 sisa 4,99%. Dan harga saham Bumi masih cenderung uptrend. Kalau kalian perhatiin lagi waktu porsi Chengdong terhadap saham Bumi ini turun dari 8 sampai 5 persenan, harga ngegas naik tuh kan. Tapi dari 5,99 ini ke 4,99, dari 5 persenan ke 4 persenan, sekarang malah turun nih. Dan buat retail trader nafas pendek ini perlu hati-hati. Yang kita perlu perhatiin adalah si respon marketnya terutama ya. Ya, kita akan bahas di sini gimana respon marketnya. Terus kita akan lihat juga area-area mana aja atau level-level mana aja yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. IHSG hari ini ternyata ditutup menguat 0,7%, tutup di 8948,3. Volatile IHSG-nya masih di dalam range hari sebelumnya ya. Dan uptrend-nya sih masih belum terganggu lah ya. Meskipun tetap masih ada peluang IHSG terkoreksi. Jadi ya tetap stay safe aja. Uptrendnya masih belum terganggu selama dia nggak turun ke bawah 8525. Buat yang trading jangka pendek jangan lupa tetap dipasang strategi antisipasinya aja. Itu sih ya. Mudah-mudahan ini IHSG-nya masih lumayan lancar ke atas 9.000-an lagi lah. Kemarin turun itu juga hitungannya ngetes area-area support ini nih 8700-an dan membal. Area resisten yang sebelumnya di breakout, area yang sebelumnya resisten dan kemudian di breakout, kemarin dites jadi support. Itulah ya. Kemudian kalau IHSG dalam waktu dekat ini nge-breakout 9003, berarti ya lanjut tuh. Kurang lebih begitu. Ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas nih di segmen Happy Cuan. 3 aja lah ya, nggak semuanya biar nggak terlalu lama. Yang pertama NCKL. Ini saham tadi di spill waktu live trade pagi. Live trade pagi itu di spill di sini nih, sekitaran sini. Kemudian ya kurang lebih sekitar 13.15 itu ya. Sempat naik sampai ke 13.55. Karena tujuan belinya cuma buat fast trade, harusnya udah pada jualan. Mudah-mudahan sih udah pada jualan ya. Yang belum jualan sih tinggal pasang stop loss aja 12.75 gitu. Mudah-mudahan sih nembus atas lagi besok. Tinggal amankan posisi. Mudah-mudahan udah pada jualan dan happy cuan harusnya ini NCKL-nya. Yang berikutnya ada energi. Energi juga meskipun hari ini tutupan kempes sisa 1,9% menguatnya, tapi tadi oke tuh tadi pagi itu diajaki di spill belinya di harga 17.10 dan sempat naik sampai ke 17.90. Jadi harusnya udah jualan karena memang strateginya untuk trading jangka pendek. Hati-hati buat yang masih ada barang, entah itu modal bawah ataupun modal yang agak atas. Ketika besok breakdown 15.45 maka ada peluang untuk terkoreksi lebih dalam dulu. Gitu ya, si energonya hati-hati. Picuan buat yang tadi udah jualan, mudah-mudahan udah pada jualan lah karena memang tadi strateginya untuk fast trade doang ya. Kemudian berikutnya ada MBMA. Ini sesi 2 tadi MBMA-nya. Di sesi 2 itu di harga 735 ya, 735 tutup di 775. Nah yang ini masih ada floating profit buat yang belum jualan, jadi langsung pasang
stop loss atau trailing stop, pasang trailing stop atau naikin stop lossnya di 750 buat yang masih ada barang. Buat yang udah jualan, happy cuan lah ya, mudah-mudahan ini masih bisa lanjut lah ke atas. Seperti yang dibahas kemarin MBMA, sebenarnya juga ini pernah masuk dalam list rekomendasi, waktu itu belinya di 545 atau sekitaran itu dan stop loss di 520. Target TP pertamanya di sekitar 600 udah disamperin lunas, kemudian juga dibahas ada peluang untuk nembus ke atas 750 karena ya ini uptrendnya masih belum berakhir, ada hidden bullish divergence meskipun nembusnya tuh cuma 755 tapi ternyata hari ini tutup di 775 dan bahkan sempat naik sampai ke 790. Jadi buat yang masih ada barang masih bisa pasang trailing stop dan di hold gitu ya. Tapi cuan MBMA-nya kalau kita lihat strukturnya di sini selama nggak ke bawah 615 sih arahnya masih ke atas. Tapi ya masa iya pasang trailing stopnya di situ kan, sayang kan. Jadi ya jangan jauh-jauh banget lah pasang trailing stopnya, boleh di 750 nggak apa-apa. Kemudian berikutnya kita bahas stok IDX kemarin ada 4. Yang pertama IATA ngantri di 147 142 di area kotak hijau inilah, belum dapat barang, besok masih bisa diantriin ya. Stop loss 130. Selama nggak ke bawah 131 maka arahnya probabilitasnya masih lebih besar untuk membalik lagi ke atas, mudah-mudahan ya. Next ada Crash, ini belum dapat barang juga, strategi yang ngantri di 350 buat yang belum punya barang aja. Besok masih bisa coba diantriin. 350, 336 boleh, stop loss kalau turun dan tutup di 320 atau lebih bawah. Target TP1 di 416. Kemudian saham ke berikutnya. MDKA, nah ini malah nggak dapat barang yang ngantri di berapa sih? 2710, 2700 ya. Cuman tadi pagi waktu live trade pagi sebelum market mulai sempat dibahasnya itu adalah ketika MDKA naik ke atas 2890 boleh dibeli, opennya sih gap up ya. Bagi yang udah tadi pagi beli terus masih ada sampai sekarang ya happy cuan, pasang trailing stop atau stop lossnya dinaikin di 3040 atau 3000 lah sebawah ya, 3000 aja sebawah-bawahnya ya. Dan besok ini kalau ternyata nyundul lagi ke atas 3150 boleh lagi diikutin nih. Jadi kesimpulannya MDKA-nya masih bisa dimasukin ke dalam watchlist, ke daftar pantauan buat bekal fast trade besok ya. Masih menarik ini MDKA-nya, mudah-mudahan masih lancar ke atas. Naik volume kencang juga, jos. Tapi cuan tadi buat yang sempat beli dan jualan MDKA ya. Kemudian berikutnya ada Pageo. Nah si Pageo ini strateginya kemarin ngantri di 1140 nih ya. Nggak dapat barang dan malah hari ini langsung naik, tutup di 1270 nih, bagus nih, ini bisa dianggap inverse head and shoulder juga dan breakout neckline-nya. Target TP 1 dari setup yang udah kebentuk di 1275 belum disamperin ya, kemungkinannya sih besar itu disamperin ya. Kemudian target TP 2 nya di 1400-an, 1395 1400. Next target TP selanjutnya ada di 15 80-an, 1585, 1590. Nah, antrian hari ini kan nggak dapet nih. Ini masih bisa dipantau buat besok. Jadi bakal saya masukin lagi di stock ID buat besok. Ntar strateginya dibahas belakangan ya. Kemudian sekarang kita bahas si Bumi. Kita bahas Bumi dari sisi technical karena saya merasa sebagai retail nafas pendek perlu lihat respon marketnya dan lain-lain ya. Area-areanya berapa aja gitulah. Kata pengantarnya udah saya sampaikan di awal karena memang Chengdong atau Cina lah ya, itu dia exit dari Bumi sisa 4,99% sekarang per data yang dirilis hari ini. Kemudian waktu mereka jualan ini harga malah cenderung naik ketika persentase kepemilikan dia kempes cuma dari 5%-an ke 4%-an, nih turun nih lumayan gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatiin di sini adalah ternyata uptrendnya masih
masih belum selesai ya, masih uptrend lah itu hanya. Gampangnya ini masih uptrend, dan bahkan uptrend struktur internal atau uptrend minornya itu masih jalan selama dia nggak turun ke bawah 354 ya. Jadi buat yang lagi incer bumi, area kalau kita gambarin area belinya misalnya, area beli yang ya lebar ya. Area beli yang lebar ya di sini dari 406 sampai 3 berapa tuh? 3 sinilah. Berapa sih? 360 lah, 406 360-an itu. Tapi kalau mau dipersempit areanya, bolehlah ngantri di 384 382 ya. Dan stop loss di 352 boleh, karena selama nggak ke bawah 354 ya ini masih cukup besar peluangnya untuk balik ke atas lagi, kembali lagi. Gitu ya. Kemudian buat yang udah punya barang gimana? Ya selama nggak ke bawah 354 hold aja, nggak masalah. Gitu sih. Kemudian targetnya di berapa? Targetnya sementara saya mencukupkan dulu sekitar 450 460 dulu ya. Meskipun tetap ada peluang ke 500 ini karena uptrendnya belum selesai, selama nggak bawah 354 masih ada peluang ke 500, apalagi ketika nanti entah dari area harga sekarang atau turun dikit lagi ke 380-an kemudian bikin pola bullish reversal, maka di sini ada hidden bullish divergence. Ya di sini diawali awalnya ada bearish divergence lah ya, tanda kalau uptrendnya memang udah melemah tapi belum selesai. Kemudian kalau setelah ini ada tanda bullish reversal, entah itu turun dulu ke 380-an atau langsunglah dari area 400-an ini ya membal gitu, ada pola bullish reversal, berarti ini ada hidden bullish divergence dan puncak di 484 besar kemungkinan ditembus, meskipun itu cuman ke 486 ya, tapi rasanya sih cukup besar peluangnya untuk nyampe 500 ya. Hati-hati, cuma nyolek aja juga tapi sih ya gitu sih, kurang lebih boomnya kayak gitulah. Mudah-mudahan nangkep poin-poinnya di mana aja, area-areanya di mana aja, strateginya kayak gimana. Mudah-mudahan cukup menjadi insight buat yang belum punya ataupun udah ada barang gitu ya. Kemudian kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Pertama Demas. Demas menarik sih, hari ini tutup di 136 meskipun masih di dalam range candle 2 hari yang lalu, candle tanggal 9. Masih dalam range inside kok 2 hari sih. 2 hari bursa sih ya. Di dalam range di dalam range candle 2 hari bursa yang lalu. Ya, gitulah. Dan sebenarnya ini ada setup, meskipun udah nyampe target full cycle, kemudian dia kempes nyamperin level entry di 130, membal. Target TP1 sih di 145 ya, mudah-mudahan bisa kesana lagi lah. Selama dia nggak breakdown 127 sih masih arahnya masih ke atas, kita masih bisa incer ke atas lagi gitu. Mudah-mudahan ke atas, karena hari ini tutup di 136, maka peluang untuk lanjut ke atas lagi cukup gede. Nah ini bisa dipantau juga untuk bekal fast trade besok pagi. Misal nih ya, nyundul 137 tuh mau beli, bolehlah stop loss di sini aja, nggak usah jauh-jauh 131, nggak usah terlalu jauh banget stop lossnya. Itu ya kurang lebih targetnya ya incar target fast trade dulu, mungkin incar 141 atau area gap ini nih 143. Next ada SMDR. Nah, SMDR ini masih di area beli sebenarnya. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 388, masih oke-oke aja sih ya SMDR-nya. Mudah-mudahan membal besok. Dan kalau belum punya barang masih oke lah. Mau ngantri 410 atau lebih bawah dikit atau langsung hajar di 412, boleh-boleh aja, selama bukan selama sih, tapi dengan catatan stop lossnya tetap kalau turun dan tutup di 386 atau lebih bawah. Itu sih. Mudah-mudahan di intraday besok ada pola-pola bullish reversal yang oke nih. Itu ya. Next, DOO juga menarik sebenarnya, karena hari ini turun nyamperin area-area yang bisa jadi area beli ini sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat enggak sih, strukturnya ya ini udah ada high valid sih ya. Sejak dia turun ke bawah 270, maka high di 360 jadi high valid dan seterusnya. Cuman
area ini nih, area triple 2 tuh, 222. Menarik diperhatiin ya. Hari ini kan doji nih. Doji cenderung indecision lah, kita anggap aja indecision. Jadi saya lebih pilih ini tunggu pola-pola bullish reversal setidaknya di intraday, atau nyamperin 222 dulu. Kalau mau langsung antri sih pilih di 222 biar risikonya gak terlalu gede karena stop loss di 204 gitu paling ya. Terus incer targetnya juga nggak terlalu tinggi, paling 280 280-an gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya Java naik, masih selamat nih buat yang punya barang entah dari harga 2690, 2600-an atau kemarin baru beli. Yang jelas selama nggak ke 2,5 atau lebih bawah lagi, masih aman-aman aja nih disimpan. Uptrend minornya bahkan belum selesai. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 3000-an, breakout 2900, 2920 dan lanjut ke 3000 sih ya. Jadi level cut lossnya masih di 2,5 ini sih Java buat yang punya barang. Buat yang baru pengen beli, buat fast trade aja kali ya. Stop lossnya di sini 2650 gitu. Buat bekal fast trade besok bisa nih. Mudah-mudahan lanjut nyundul ke atas 2740. Jadi bisa dibeli dan stop loss 2650 gitu ya. Moga-moga menjawab. Next Mina nih. Oke, si Mina hari ini turun melemah 8,8% meskipun inside par. Range candle hari ini di dalam range candle kemarin. Tapi ya kalau kita lihat time frame yang lebih gede, kita zoom out, ternyata dia ada di area order block, area yang memungkinkan area ini direspon jadi resisten, dan iya area ini masih direspon jadi resisten. Bisa dibilang 700 tuh masih direspon jadi resisten. Dan karena masih direspon jadi resisten, maka ya enaknya sih jualan dulu ya, TP-TP dulu. Aturan sih udah kejual kali ini, ke 600 mah ini udah kena trigger trailing stopnya aturan ini. Kemarin mestinya kejualnya atau enggak setidak-tidaknya tadi pagi. Cuman buat yang masih pengen hold, misal modalnya cukup bawah gitu ya, trailing stop atau stop loss pasang aja di 442. Karena selama nggak ke bawah 444 masih ada peluang membal lagi tuh ke atas, atau bahkan break high sementara yang ada di 725 itu tuh, meskipun cuman ke 730 ya. Dan buat yang baru pengen beli 515, oke lah, area itu diincer buat area beli, stop loss di 442 itu ya. Next ada Dewa. Nah, Dewa nih tutup di bawah 725, yang saya agak kurang serak sebenarnya tutupan di sini. Ya, bisa dibilang kena cut loss kalau misalnya ambil area 760 sebagai area beli gitu. Saya pilih nonton dulu, entah di intraday-nya bikin sinyal-sinyal bullish reversal minimal di intraday-nya sih ya. Atau nyamperin sini 680 itu 690 680. Kalau enggak berarti ya sampai bawah nunggunya di 600 620 600 gitu sih ya. Karena setelah kemarin si Dewa breakdown 725, high di 865 jadi high valid nih, dan ada potensi terkoreksi agak dalam dikit, lebih dalam gitulah ya. Nah, makanya kalau misalnya nggak dapet pola-pola bullish reversal minimal di intraday di sekitar area sekarang atau 690 680-an, ya saya lebih pilih tunggu area 600 620 lah minimal, atau 600 atau sedikit lebih bawah. Itulah ya kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Next. Udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 14 Januari 2026. Ada 5 saham kali ini, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam bot list jika belum ada. Yang pertama Bumi, kita udah bahas tadi, nanti saya kasih timestamp, tinggal klik aja. Langsung yang kedua Doit nih. Doit, kalau struktur eksternalnya memang masih turun, high value di 384 dan hari ini melemah 3,8%, tutup di 352.
Tapi view-nya coba kita persempit aja ya. Jadi dari low Desember sampai sekarang nih kelihatan zigzag harganya higher low-nya kan. Nah, buat yang minat beli doit, coba ngantri aja di 336 karena selama nggak ke bawah 322 masih ada peluang tuh ngetes 370-an, ngetes 376 atau bahkan 384 atau bahkan nge-breakout high value di 384 gitulah ya. Jadi strateginya ngantri beli 336, stop loss 320 dan target 376 dulu bolehlah. Itu untuk doit. Yang berikutnya ada GJTL. GJTL hari ini lanjut menguat ternyata, tutup di 1140 ya, menguat 2,7%. Bagus ini, malah bikin higher low. Kalau kita zoom out, ini ada setup yang udah nyamperin level entry dan target TP1 ada di 1235. Belum disamperin dan mudah-mudahan cepat disamperin karena ya kalau ternyata dia berhasil breakout 1185 sih, ini bagus peluang untuk nyampe 1235 jadi makin gede gitu ya. Jadi selama dia nggak ke bawah 1180, peluang ke 1200-an tadi masih cukup gede. Jadi buat yang minat beli GJTL ngantri 1115 boleh, stop loss 1175 aja nggak apa-apa. Target ya 1200, 1210 dulu lah ya, kasih toleransi dikit kalau mau langsung pasang TP gitu ya. Next ada LPPF yang hari ini juga naik 1,7%, tutup di 1800. Ini ada setup di beberapa bulan yang lalu, malah setupnya di bulan Agustus 2025 nih. Udah nyamperin target TP2 kemudian turun, jemput level pullback lagi. Hari ini nembus nge-breakout level TP2 dan peluang untuk lanjut ke target TP selanjutnya di 1900-an tuh jadi lebih gede. Kemudian kalau kita per sempit view-nya setidaknya dari September sampai sekarang lah, uptrend kan ya. Selama dia nggak ke bawah 1735 maka peluang untuk ke 1900 masih tetap lebih gede. Jadi buat yang minat beli LPPF, buat yang belum punya barang aja, yang udah punya mah hold aja nggak masalah, tinggal pasang trailing stop. Yang belum punya barang boleh ngantri beli di 1770, stop loss di 1730, target 1900 dulu lah ya. Next ada Pegeo nih, Pegeo lagi. Kan kemarin masuk tapi nggak dapat nih karena hari ini ngegas, bagus nih breakoutnya. Maka strategi kedua adalah ngantri 1210 1200 boleh, stop loss kalau turun dan tutupan di 1140, kemudian targetnya 1390 1400 itu ya. Jadi itu tadi 5 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan fasilitas automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.